Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kus Haryanto. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan yang telah meluncurkan program Dana Indonesia tahun 2025 ini. Dalam kesempatan ini saya mengajukan proposal kegiatan dokumentasi karya maestro yang kami beri judul adalah Revitalisasi Berandep, Kearifan Lokal Pangan untuk Masa Depan. Berandep adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan petani yang ada di Kabupaten Kayong Utara, di mana dalam kegiatan ini petani secara gotong royong bersama-sama menyelesaikan berandep adalah sebuah praktik gotong royong yang khas yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat petani di Kabupaten Kayong Utara, khususnya di negeri Simpang. Meskipun kegiatan ini sekilas nampak seperti gotong royong pada umumnya, berandep memiliki sistem yang unik. Sistemnya adalah bergilir. Istilah randep sebagai kata dasar dari berandep. Dalam kegiatan berandep ini ada tim kerja yang akan melakukan aktivitas pertanian yang dilakukan secara rombongan bergilir dari satu kelompok petak sawah petani, dikerjakan bersama-sama dengan petani yang lainnya. Setelah itu selesai di petak sawah petani A, akan dilaksanakan lagi ke petak sawah petani B dengan membawa kelompok yang pertama untuk membantu ke kelompok yang B, dan dilakukan secara terus menerus dan secara turun-temurun. Dan di beberapa tempat di Kabupaten Kayong Utara, kegiatan berandep ini masih eksis dilaksanakan di tengah modernisasi zaman sekarang ini. Isu sekarang, isu ketahanan pangan menjadi isu-isu yang krusial, dan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, juga mencanangkan bahwa Indonesia harus maju untuk ketahanan pangannya. Jadi dengan adanya kegiatan berandep ini bisa menjadi solusi yang baik untuk membantu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kayong Utara khususnya. Dengan dilaksanakannya kegiatan berandep ini terbukti sangat efektif dalam mempercepat berbagai pekerjaan pertanian, mulai dari membuka lahan, terus menanam, menugal, hingga membersihkan gulma-gulma yang ada di lokasi persawahan. Dalam setiap giliran anggota yang lahannya sudah dikerjakan, biasanya akan menyediakan konsumsi yang ringan, seperti yang punya lahan akan menyiapkan makanan ringan seperti nasi, rebusan ubi, kopi, teh, dan makanan-makanan tradisional lainnya yang biasa mereka makan sehari-hari, yang mereka ambil dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah mereka. Berandep ini bukanlah pada hidangan yang disajikan untuk berandep ini bukan masalah hidangan yang disajikan, tapi melainkan pada semangat kebersamaan dan solidaritas yang terjalin antar petani yang ada di kelompok tersebut, sehingga dengan kegiatan itu bisa menggambarkan bagaimana masyarakat Kabupaten Kayong Utara secara turun-temurun menemukan cara untuk mempertahankan ketahanan pangannya dari dulu sampai sekarang. Kita tahu ketika modernisasi sudah mengikis ketahanan pangan,
kita kembali mengingat Kayong Utara dulu pernah menjadi pusat pelabuhan besar di pesisir barat Borneo pada abad ke-14 hingga ke abad 20. Catatan perdagangan pada masa itu menunjukkan bahwa beras adalah salah satu komoditas utama yang diekspor dari wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, ini dapat dibuktikan dengan kuatnya sektor pertanian pangan di masa lalu. Namun kondisi ini berbanding terbalik. Ketahanan pangan di Kabupaten Kayong Utara mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan berskala besar. Itu dengan adanya alih fungsi lahan dari pertanian, dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit, membuat semakin kecil luas lahan pertanian. Sebenarnya pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Utara bukanlah hal yang salah, asalkan lahan-lahan sawit tersebut ditanam pada lokasi perkebunan, bukan di bekas lokasi lahan pertanian, sehingga tidak mengurangi lahan-lahan pertanian yang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Tapi kita lihat sekarang lahan-lahan pertanian yang dulunya besar sekarang sudah banyak beralih fungsi menjadi lahan-lahan perkebunan. Jadi untuk menangani masalah ini perlu strategi untuk menjaga keseimbangan, sehingga merevitalisasi kegiatan berandep untuk masa depan pangan yang ada di Kabupaten Kayong Utara wajib dilaksanakan kembali. Dengan merevitalisasi berandep, disinilah peran kearifan lokal seperti tradisi berandep menjadi sangat vital. Berandep bukanlah sebuah praktek lama, tetapi sebuah sistem sosial ekonomi yang adaptif dan telah terbukti efektif dalam mendukung ketahanan pangan. Kami berharap dengan kegiatan berandep ini dapat menjadi solusi kunci untuk kembali memperkuat ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kayong Utara melalui kegiatan berandep ini. Dengan kegiatan berandep ini kita tahu akan membuat efisiensi kerja. Dengan melakukan giliran dalam berandep dapat mempercepat proses penanaman dan pemeliharaan, memungkinkan petani mengolah lahannya menjadi lebih efektif dan efisien. Ditambah lagi dengan menggunakan alat-alat modern sekarang. Jadi penggunaan alat modern sekarang dengan dikombin dengan kegiatan tradisi berandep secara bergiliran, itu akan lebih membuat efisiensi waktu dalam bekerja. Terus dengan adanya kegiatan Terus dengan adanya kegiatan berandep ini akan menguatkan solidaritas antar komunitas masyarakat tani yang ada di lokasi pertanian tersebut. Kita tahu zaman sekarang petani sudah mulai sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan usaha taninya. Diharapkan dengan adanya semangat berandep ini, semangat kegotong royong ini akan muncul kembali, sehingga dapat menguatkan solidaritas antar komunitas petani yang ada di lokasi pertanian tersebut. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan berandep ini akan memanfaatkan lahan-lahan yang
dan akan dapat memanfaatkan lahan secara optimal. Mendorong berandip kembali. Dengan kegiatan berandip ini dapat mendorong kembali untuk mengarahkan fokus kepada optimalisasi lahan pertanian pangan yang ada, daripada mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan-lahan perkebunan atau lahan-lahan yang tidak produktif lainnya. Dengan adanya kegiatan berandip ini, khususnya untuk para generasi muda, jadi akan dapat memberikan transfer ilmu antara petani-petani yang tua kepada petani-petani muda. Bagaimana cara melaksanakan sistem berandip, sistem pergiliran, dengan menggunakan orang tua dengan tradisinya, dan bagaimana mengkombinkan dengan generasi muda, petani milenial sekarang, dengan menggunakan alat-alat modern, sehingga akan terjadi transfer ilmu dari yang tua ke yang muda, seperti itu. Dengan adanya berandip juga dapat mengurangi ketergantungan pada upah harian yang tinggi. Kita tahu upah harian untuk biaya produksi sebuah kegiatan untuk mengelola lahan pertanian sangat tinggi di Kabupaten Kayong Utara. Diharapkan dengan adanya kegiatan berandip ini, upah harian itu bisa ditekan sehingga pengeluarannya sedikit dan akan mendapatkan hasil yang besar untuk panennya nantinya. Dengan menerapkan konsep-konsep berandip yang dilakukan secara turun temurun oleh orang-orang tua terdahulu, kami berharap di Kayong Utara tidak hanya akan melariskan dengan melaksanakan kegiatan berandip ini di Kabupaten Kayong Utara secara terus-menerus. Kami berharap akan dapat melestarikan warisan budaya yang telah telah diberikan kepada nenek moyang kami, sehingga dapat terus menerus kami lestarikan, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun kembali dan memperkuat ketahanan pangan di masa depan demi kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara khususnya. Adapun tujuan kami untuk melaksanakan revitalisasi berandip ini adalah pertama, untuk merevitalisasi dan mengaktualisasikan kembali praktek-praktek berandip yang dulunya pernah jaya, pernah ada, akan hidupkan kembali oleh orang tua yang masih melaksanakan, ditransfer ilmunya kepada petani milenial dengan menggunakan alat-alat yang modern. Tujuan selanjutnya adalah efisiensi kerja yang pastinya dengan menggunakan alat modern dan dilakukan secara bergotong royong antar kelompok akan meningkatkan efisiensi kerja. Terus akan memperkuat ketahanan pangan lokal yang ada di Kabupaten Kayong Utara juganya. Terus semangat kebersamaan dan solidaritas antar komunitas petani akan mulai terjalin kembali. Terus untuk generasi muda akan meningkatkan kesadaran dan apresiasi generasi muda terhadap kearifan lokal. Yang paling penting adalah mendokumentasikan kegiatan berandip sebagai warisan budaya tak benda milik Kabupaten Kayong Utara. Adapun manfaat dari kegiatan revitalisasi berandip ini dapat memberikan berbagai macam
manfaat kegiatan yang multidimensional, melampaui kesadaran pelestari budaya. Manfaat ini akan terasa di berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, dari individu petani, komunitas yang lebih luas, serta pada tingkat ketahanan pangan daerah. Konsep kegiatan adapun konsep dan bentuk kegiatan yang akan kami lakukan dalam program ini, kami akan berfokus pada mengintegrasikan kembali nilai-nilai dan praktek Brandep ke dalam kehidupan petani modern yang ada di Kabupaten Kayong Utara, dengan peningkatan produktivitas pangan dan penguatan komunitas. Bukan hanya tentang kembali ke masa lalu, tapi mengadaptasi kearifan lokal Brandep ini dengan tantangan masa depan saat ini. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang akan kami rancang dalam kegiatan revitalisasi Brandep ini adalah: pertama adalah survei dan pemetaan komunitas Brandep secara existing. Kami akan mengidentifikasi desa-desa atau kelompok petani yang ada di Kayong Utara yang masih mempraktekkan kegiatan Brandep, meskipun dalam skala kecil atau tidak terorganisir. Jadi sendiri-sendiri kami akan mencoba mengidentifikasi. Setelah itu kami akan mendata anggota-anggota yang melakukan praktek tersebut dan menanya tantangan dan hambatan apa sehingga kegiatan Brandep ini sudah jarang dilakukan sekarang. Adapun tujuan ini adalah untuk memahami kondisi aktual sekarang, kondisi aktual Brandep sekarang ini, dan mengidentifikasi potensi kelompok untuk bisa dijadikan sebuah kelompok percontohan nantinya. Terus kami akan melakukan pelatihan dan lokakarya. Bagaimana pelatihan dan lokakarya ini khusus Brandep kita laksanakan secara modern. Jadi penerapan Brandep yang tradisional kita laksanakan secara modern dengan alat-alat mekanik sekarang yang sudah ada. Pelatihan-pelatihan ini meliputi tentang filosofi dan nilai-nilai Brandep, sehingga akan dapat menggali kembali makna kebersamaan, solidaritas, efisiensi dalam bekerja. Manajemen kelompok, kita akan melaksanakan manajemen kelompok Brandep. Manajemen kelompok Brandep ini bagaimana cara mengorganisir giliran, jadwal, dan pembagian tugas secara efektif dan efisien nanti di lapangan. Terus akan melaksanakan teknik pertanian berkelanjutan. Jadi dalam kegiatan ini, teknik pertanian berkelanjutan ini, kami akan mencoba mengintegrasikan praktek Brandep dengan metode pertanian modern yang efisien dan ramah lingkungan, seperti misalnya penggunaan pupuk organik, penggunaan varietas unggul lokal, pengelolaan hama terpadu dengan menggunakan alat-alat mesin pertanian yang ada sekarang. Terus yang paling penting di tingkat petani, yang paling penting di sini adalah bagaimana dia bisa memanajemen hasil panen dan potensi ekonomi di dalam praktik Brandep ini. Jadi kami akan melaksanakan literasi keuangan secara sederhana. Bagaimana petani mulai menghitung modal awal yang keluar, terus bagaimana hasil panen sehingga dapat menabung hasilnya untuk menambah kegiatan ekonomi di masyarakatnya. Terus yang ketiga, kami akan melaksanakan demonstrasi kegiatan Brandep secara produktif di lapangan.
Kami akan melaksanakan proses praktik berandip secara langsung di lahan percontohan yang telah ditentukan oleh kelompok petani kelompok petani yang telah dilatih tersebut akan kami memberikan demplot untuk memberikan contoh kepada petani-petani milenial untuk bisa menerapkan sistem berandip dalam menanam padi, sehingga dalam proses ini kami akan mendokumentasikan kegiatannya dari awal sampai akhir. Adapun tujuan kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar kegiatan berandip ini dapat terdokumentasikan dengan baik dan tahapan-tahapannya dari awal sampai akhir, sehingga dapat dilihat, dapat didokumentasikan, dapat disebarluaskan, dapat memberikan pemahaman-pemahaman baru bagaimana sebuah kegiatan aktivitas bertani lokal yang dilaksanakan oleh secara turun-temurun oleh datuk nenek moyang kita bisa dikombin dengan kegiatan menggunakan alsintan yang modern sekarang. Selanjutnya kami akan melaksanakan lomba kelompok berandip terbaik. Jadi dari pertemuan Lokakarya itu kami akan membentuk kelompok-kelompok berandip. Setelah kami petakan, akan membentuk kelompok, dan kelompok-kelompok ini kami beri tantangan sebuah perlombaan, bagaimana dia melaksanakan praktek-praktek berandip dan dengan baik dan benar secara sistematis yang telah kita lakukan Lokakarya. Nanti kami akan memberikan sebuah penghargaan. Penghargaannya bisa berupa hadiah dan yang lainnya. Adapun tujuan kami untuk mengadakan lomba kelompok berandip ini untuk mendorong semangat kompetisi yang sehat antar petani, memberikan inovasi dan dapat meningkatkan kualitas praktek berandip di masyarakat. Jadi ilmu berandipnya akan terus-menerus turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat tani, baik itu masyarakat petani, kelompok tani yang sudah usia di atas 40 tahun dan usia di bawah 30 tahun yang biasa kita sebut dengan petani milenial. Yang kelima, kami akan mendokumentasikan dan mempublikasikan kisah-kisah berandip. Kami akan membuat film dokumenter pendek dan buku saku atau infografis mengenai praktek berandip yang ada di Kabupaten Kayong Utara dan berfokus pada kisah-kisah inspiratif petani, terus nilai kebersamaan dan dampak positif terhadap ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Dari bahan-bahan ini dari hasil dokumentasi ini dapat disebarluaskan melalui media sosial, situs web, atau melalui festival-festival budaya. Adapun tujuan kami mendokumentasikan kisah berandip ini untuk mengabadikan kearifan lokal dan mempromosikan kepada khalayak luas termasuk generasi muda agar mereka terinspirasi untuk bisa merawat, menjaga kegiatan berandip ini untuk masa keberlanjutan kegiatan pangan lokal yang ada di Kabupaten Kayong Utara dengan memanfaatkan alat-alat modern yang ada sekarang ini. Setelah kegiatan itu, kami akan melaksanakan pesta panen berandip dan forum ketahanan pangan lokal. Dalam kegiatan pesta panen berandip ini, acara akan diisi dengan pameran hasil pangan lokal, terus demo masak pangan lokal, masakan tradisional, terus akan
kita akan mengadakan diskusi terbuka antara petani, pemerintah, akademisi untuk mengenai tantangan dan strategi ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kayong Utara ke depannya, dan dengan kegiatan Berandep ini sebagai salah satu solusinya. Dalam kegiatan Pesta Panen, kami akan menghadirkan atraksi-atraksi seni untuk menghibur tamu-tamu yang datang. Atraksi seni ini akan diisi atau dihibur oleh penggiat-penggiat seni tradisional, budayawan yang akan ikut hadir juga dalam sesi ini untuk menghibur tamu-tamu yang datang. Terus akan berdiskusi bersama bagaimana dan apa yang dilakukan orang-orang terdahulu sambil menunggu panen padinya, sambil saat panen padi dilaksanakan, kegiatan-kegiatan seni apa yang dilakukan pada saat itu, dan akan kita coba aktualisasikan juga dalam pesta panen nantinya. Dengan adanya kegiatan Berandep ini, kami berharap akan ada sebuah bentukan baru model praktek Berandep yang terstruktur dan produktif nanti, yang bisa dipraktekkan langsung oleh para petani milenial sekarang. Terus akan terjadi sebuah peningkatan efisiensi dan produktivitas pertanian pangan nantinya, dan akan dapat menguatkan ikatan sosial dan solidaritas antar petani yang kita tahu sekarang. Petani sekarang apabila sudah memiliki kelebihan, dia penguatan ekonomi dan solidaritas antar petani. Terus akan dapat meningkatnya kesadaran generasi muda akan nilai dan relevansi Berandepnya. Akan tercipta, yang paling penting akan tercipta sebuah dokumentasi yang komprehensif tentang Berandep sebagai kearifan lokal pangan yang dilaksanakan turun-temurun oleh nenek moyang kita hingga sekarang. Dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya kerjasama antara pemerintah, penulis, budayawan, seniman, dan yang lainnya, akan terumuskannya sebuah bentukan rekomendasi kebijakan yang akan mendukung praktek Berandep di masyarakat, sehingga ketahanan pangan lokal yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini dapat terjaga. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap tidak hanya tradisi praktik Berandep saja, tetapi juga akan menjadikan sebuah motor penggerak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kayong Utara di masa depan. Selain alih fungsi lahan yang besar-besaran dari lahan pangan menjadi lahan perkebunan, banyak hal yang membuat ini untuk penting dilaksanakan dalam kegiatan ini. Pertama, ancaman terhadap ketahanan pangan lokal. Kayong Utara kita tahu dulunya menjadi lumbung pangan beras yang sangat besar, sudah pengekspor untuk daerah seperti Ketapang, di luar Kayong Utara juga mengirim beras. Tapi sekarang kita lihat kemerosotan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kayong Utara itu sangat besar sekali, dan jumlah lahan pangan juga sangat besar sekali merosotnya. Hal-hal ini disebabkan oleh modernisasi, perubahan pola hidup, dan alih fungsi lahan pertanian. Kami berharap dengan kegiatan revitalisasi Berandep ini
adalah sebuah upaya mendesak kembali untuk dapat mengembalikan produktivitas lahan pangan dengan kemandirian petani. Terus pentingnya kegiatan ini, kita tahu kearifan lokal berandep terancam punah untuk saat ini. Kita tahu kegiatan berandep ini merupakan sistem gotong royong yang efisien dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Adalah sebuah warisan tak benda yang unik dan berharga. Namun praktik berandep ini zaman sekarang semakin terkikis oleh perubahan zaman dan kurangnya dokumentasi serta transfer pengetahuan dari yang tua ke generasi muda. Jadi ada urgensi besar untuk segera mendokumentasikan kegiatan-kegiatan berandep ini di masyarakat, sehingga dapat menghidupkan kembali dan mempopulerkan kegiatan berandep sebelum kearifan lokal ini benar-benar hilang. Yang ketiga, semakin memudahnya semangat kebersamaan dan solidaritas komunitas. Modernisasi dan dengan adanya kegiatan berandep ini, kita tahu bisa mengembalikan semangat kebersamaan dan solidaritas antar komunitas atau kelompok tani yang ada di masyarakat. Minimnya dokumentasi dan kurangnya apresiasi generasi muda terhadap kegiatan berandep ini. Kegiatan berandep ini belum ada terdokumentasi dengan baik dalam format yang menarik dan mudah diakses oleh generasi muda, sehingga generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari bentuk-bentuk praktik berandep ini di masyarakat. Sehingga kita perlu membuat dokumentasi yang menarik sesuai dengan tema zaman anak muda sekarang, khususnya petani-petani milenial yang mau menggarap kegiatan pertaniannya, sehingga dapat mengurangi alih fungsi lahan dari lahan pangan menjadi lahan perkebunan. Diharapkan dengan kegiatan berandep ini dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Dalam kegiatan revitalisasi berandep sebagai sebuah kearifan lokal ini untuk ketahanan pangan di Kabupaten Koindara, ada berbagai pihak yang akan kami libatkan, mulai dari tingkat komunitas hingga pemerintah dan akademisi. Di antaranya petani dan komunitas adat lokal yang akan menjadi aktor utama dan yang paling inti dalam program. Jadi petani dan komunitas adat lokal, mereka adalah para praktisi berandep secara langsung, baik yang sudah mempraktekkan maupun yang akan diajak untuk menghidupkan kembali kegiatan berandep. Jadi keterlibatan petani dan komunitas lokal ini sangat krusial dalam survei lokakarya dan terutama dalam praktek berandep nantinya di lapangan yang akan kami lakukan nantinya dalam kegiatan ini. Terus kami akan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara, mulai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Politika, dan hingga pemerintah desa. Pemerintah desa setempat maksudnya. Dengan adanya dukungan pemerintah ini sangat penting dalam hal perizinan, fasilitas alat mesin pertanian yang modern, serta integrasi program ke dalam sebuah kebijakan pembangunan daerah nantinya. Terus kami akan bekerja sama dengan akademisi
bisa peneliti dari universitas yang lokal yang ada di Tapang, Kayong Utara, Pontianak, yang ada di Kalimantan Barat. Terus kami juga akan bekerjasama dengan pusat studi budaya, pusat studi budaya para ahli dari universitas yang berfokus pada kegiatan antropologi, sosiologi, pertanian atau ilmu lingkungan, sehingga dapat memberikan kajian ilmiah, bimbingan metodologi penelitian, terus serta analisis mengenai dampak dari praktik-praktik branded yang dilaksanakan di lapangan nantinya. Ya, nantinya mereka juga akan terlibat dalam pengembangan kurikulum pelatihan yang akan nantinya bisa dipraktekkan nanti di tingkat sekolah. Terus kami juga akan melibatkan praktisi budaya atau tetua-tetua adat yang ada di daerah-daerah tersebut, sehingga individu ketua-ketua adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik branded dan tradisi lokal lainnya adalah mereka-mereka yang menjaga kearifan lokal secara turun-temurun, sehingga keterlibatan mereka itu sangat penting sebagai narasumber utama, mentor dan fasilitator dalam mentransfer pengetahuan mereka kepada generasi muda, khususnya petani milenial yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Kami juga melibatkan media massa, baik media cetak, elektronik maupun media digital, yang akan berperan dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan branded ini, sehingga hal-hal penting itu dapat tersampaikan lebih luas. Jadi makin banyak yang mengetahui caranya, makin banyak membaca, makin banyak mendengar, akan dapat meningkatkan kesadaran publik, khususnya petani-petani milenial, terus dapat mempromosikan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan branded di Kabupaten Kayong Utara khususnya. Terus kami akan bekerjasama juga melibatkan senias fotografer, penulis yang profesional di bidangnya, sehingga dalam mendokumentasikan seluruh proses dan hasil program dalam pembuatan film dokumenter dan bukunya nantinya akan membuahkan sebuah buku yang berkualitas dan film dokumenter yang berkualitas yang baik, sehingga dapat menarik daya minat generasi milenial untuk bisa tertarik untuk lebih banyak mengetahuinya, dan akan terjadi penyebaran informasi yang lebih luas lagi. Selanjutnya kami akan melibatkan generasi muda, bisa pelajar, mahasiswa, untuk lebih aktif dalam kunci melaksanakan program ini secara berkelanjutan, sehingga dalam kegiatan ini mereka akan kami jadikan peserta pelatihan, bisa menjadi relawan kegiatan nantinya dalam mendokumentasikan atau bahkan untuk membentuk kelompok branded versi mereka sendiri di masa depannya. Sekian paparan kegiatan revitalisasi branded di Kabupaten Kayong Utara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa di-approve dan akan menjadi sebuah warisan budaya tak benda nantinya yang akan bisa diajukan ke nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.